Halo, selamat sore teman-teman semua. Di sini aku bakal ngejelasin terkait tata cara penggambaran gambar digital dengan menggunakan software QGIS. Eh, Pertama-tama sebelum teman-teman mungkin ada yang belum bisa atau belum punya software QGIS-nya, teman-teman bisa download dulu di website aja, pakainya ketik QGIS gitu. Nanti di sini bakal ada tulisan download, ini diklik aja. Kalau udah nanti bakal muncul tampilan utamanya kayak gini, nanti ini diklik di skip it and go to download. Nah, kalau misalkan mau install, aku saranin pakainya yang versi ini aja, yang versi LTR, atau ini merupakan versi yang paling stabil kayak gitu. Nanti tinggal download lalu install seperti seperti install aplikasi di laptop pada umumnya kayak gitu. Mungkin itu dulu terkait QGIS. Lalu selanjutnya kita bakal ke gimana tata cara untuk penggambaran peta topografi menggunakan software QGIS. Yang pertama-tama kita mungkin buka dulu datanya. Nanti data teman-teman kurang lebih bakal waktu pertama kali itu jadinya kayak gini. Ada kode, ada koordinat X, koordinat Y, koordinat Z, lalu ini ada deskripsinya. Nah, ini teman-teman bisa copy dulu aja, Ctrl A, lalu Ctrl C untuk copy. Lalu teman-teman bisa buka Excel-nya. Buka Excel aja. Ini sorry, nggak gini. Bukanya di sini aja, Excel. Nah, terus tadi dari hasil koordinat yang udah di copy, kalian paste aja di sheet nomor 2. Terus di Ctrl V di sini. Nah, kalau udah ini kalian pisahin dulu. Ini kan masih ada koma-komanya gini kan. Kalian pisahin dulu. Pisahinnya diklik ini atasnya A, lalu data, lalu ini klik text to column. Text to column. Terus ini pilih yang delimited. Delimited, lalu next. Ini pilih yang koma. Nanti bakal ada preview untuk datanya udah dipisah-pisah kayak gini. Kalau udah langsung di finish aja. Nah, ini kan tadi bilang ya, teman-teman bisa tambahin dulu insert untuk kolom paling atas. Nah, ini nanti dikasih kodenya gini. Untuk yang pertama ini ada P atau poin, terus yang kedua ini ada E, easting, terus yang kedua ini ada northing atau Y, terus yang ketiga ini ada Z, terus yang terakhir ini ada bebas sih, bisa deskripsi gitu, atau aku tak singkat di D aja. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa save file ini dalam format .csv. Cara save-nya di sini, di save as, terus di browse, lalu pilih tempat penyimpanan kalian. Di sini misalkan CSV, pilihnya yang ini, CSV, delimited. Ini kan ada CSV UTF-8, ada CSV lainnya kan. Kalian pakainya yang ini aja, CSV, delimited. Nah, ini judulnya bebas sih, dikasih book 1 gini aja nggak apa-apa, yang penting formatnya itu jangan sampai salah. Lalu kita save. Nah, ini koordinatnya udah ditata. Lalu selanjutnya untuk kita ke software QGIS-nya ya. QGIS-nya tadi pakai yang 3.4. Nah, ini kalian bikin ini dulu, new empty project, diklik aja. Nah, teman-teman harus perhatiin ininya dulu. Ini kan ada EPSG-nya ya. EPSG itu kayak setelan koordinat sistem dari QGIS-nya kayak gitu. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang belum pernah buka QGIS, nanti ini bakal belum diatur. Nah, ini teman-teman harus atur dulu. Nah, aturnya pakai yang ini, WGS 84 UTM Zone 49S, atau untuk kode EPSG-nya itu ada di 32794 untuk wilayah di Yogyakarta kayak gitu. Teman-teman pilih ini aja, lalu apply, lalu oke. Nah, udah berarti lembar QGIS ini itu udah diatur untuk zone UTF, untuk sistem proyeksi UTM zone 49S kayak gitu. Lalu untuk nambahin datanya bisa teman-teman mungkin biar lebih aman kita save dulu aja projectnya biar nanti nggak hilang. Save-nya tinggal di Ctrl S aja,
Ctrl S, lalu teman-teman pilih tempat penyimpanan, misalkan di sini ya, penggambaran peta topografi digital. Nah, saja. Kalau untuk nambahin titiknya, teman-teman bisa klik di sini di layer, lalu di add layer. Di add layer ini nanti bakal muncul pop-up yang di sebelah kanan. Lalu pilih add delimited text layer. Ini klik. Nah, untuk file name-nya ini teman-teman bisa pilih yang disimpan tadi di sini di tutor, lalu di yang ini yang CSV tadi yang disimpan pas di Excel. Ini pastiin dulu tipe formatnya yang ini Microsoft Excel, separated value file. Ini terus di open. Nah, ini layer name-nya kalian pilih titik tinggi gitu ya misalkan. Terus ini file formatnya CSV udah. Ini diperhatiin. Tadi kan yang kolom 1 kan kita isi PENZD kan. Ini harus diaktifin. Kalau ini nggak diaktifin nanti di baris pertamanya bakal ada PENZD. Nah, ini teman-teman aktifin dulu first column hospital name, ini diaktifin. Lalu ini geometry definition. Geometry definition ini kalau misalkan kalian baru pertama kali ekspor nanti biasanya ada di sini di no geometry. Nah, teman-teman harus pindah dulu ke point koordinat. Lalu ini X-field-nya kalian ganti pakai E, Y-field-nya kalian pakai N, Z-field-nya pakai Z. M-field-nya ini nggak usah diatur, nggak apa-apa. Lalu ini jangan lupa koordinat sistemnya kalian harus atur juga. Aturnya pakai EPSG 32749. Kalau misalkan belum muncul nanti teman-teman bisa cari di sini aja. Ini ada WGS 84 UTM Zone 49S. Ini jangan lupa ya, kalau misalkan salah nanti nggak bakalan keluar gitu. Oke, terus ini kalian pilih yang desimalin aja. Ini juga. Nah, ini biarin aja. Yang sama yang belakang ini juga biarin aja. Kalau udah teman-teman langsung add aja. Di add. Nah, kalau udah ini disilang aja. Nah, ini titik-titiknya udah muncul dan bisa dicek juga ini koordinat yang di bawah sini. Itu pastiin udah sesuai dengan peta, sesuai dengan hasil tembakan kalian gitu, sesuai dengan koordinat kalian. Terus untuk beda-bedain poin-poinnya, ini kan poin-poinnya masih sama gini ya, warnanya ungu semua. Untuk bedain poin-poinnya biar warnanya nanti beda-beda, kalian bisa klasifikasi dulu poin-poinnya biar nanti lebih mudah juga. Untuk klasifikasinya ada di sini di properties, terus di sini simbol. Nah, simbol ini kalian pilih di categorize, terus di value-nya kalian pilih yang D tadi kan deskripsi ya atau kodenya, itu kalian pilih aja. Terus kalau udah kalian classify dulu, nah ini kan ada banyak itu ya titik-titik gitu ya. Nah, ini bisa kalian klasifikasi aja sesuai titik-titik kalian gitu. Misalkan misalkan kalian kasih kodenya bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3. Nah, itu bangunan bisa kalian gabungin aja. Cara gabunginnya kayak gini. Ini ada jalan, misalkan ini ada jalan, terus ini ada jalan kiri. Nah, ini kalian gabungin aja di sini, merge categorize. Nah, terus ini diganti jalan yang belakang ya, ganti jalan gitu. Terus misalkan ini lingkaran ini kan sama kayak bangunan. PM ini sendiriin aja, ini sini ini tak klasifikasi dulu aja ya. Pagar ini sama kayak ini, jadi pagar sini kiri atas. Nah, gini, ini kan ada lingkaran, ini bangunan, dinding, pagar. Ini tak jadiin satu aja, contohnya gitu, bangunan. Terus ini
ini kita jadiin satu aja. Ini misalkan titik batas. Nah, ini ada titik TU sama PM. Ini dua-duanya sama sebenarnya titik PM. Soalnya data yang tak pakai ini ada titik PM-nya ada dua, antara PM kelompok sama PM poligon utama. PO ini poligon utama. Ini tak merge aja, tak jadiin titik acuan gitu ya. Terus ini yang terakhir ini ada spot height. Spot height dia sendiri. Nah, kalau udah tinggal di apply aja. Oke, nah dia udah terklasifikasi sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan masing-masing deskripsinya tadi. Nah, kalau gini kan teman-teman bisa lebih mudah kan. Lalu untuk digitasi, gimana caranya digitasi? Nah, kalau misalkan kalian mau gambar, itu kalian bikin layer dulu. Caranya bikin layer dulu. Cara bikin layernya ada di sini, di layer, terus di create layer. Nah, kalian aku saranin pakai save file layer aja. Pakai save file layer. Terus ini file name. File name-nya ini kalian jangan langsung kasih nama di sini karena nanti dia apa ya? Filenya itu tidak akan tersimpan dia tersimpannya di folder bawaan dari QGIS-nya. Biar kalian bisa nyimpen di folder kalian sendiri, biar bisa kalian mudah carinya, kalian nyimpennya di sini aja. Di yang sebelah kanan ini kan ada titik 3. Ini di browse saja. Terus cari tempat penyimpanan. Misalkan di sini. Kalian mau digit apa dulu, misalkan bangunan gitu ya. Bangunan. S3 save file. Udah. Terus geometry type. Geometry type itu kalau misalkan ini ada poin, ada multi point, ada line string itu garis, polygon itu ya polygon gitu yang dia itu nutup kayak di tengahnya itu ada areanya kayak gitu. Mungkin untuk bangunan nanti tak bikin polygon aja. Terus teman-teman jangan lupa di sininya, di koordinat sistemnya, teman-teman kan tadi atur ininya di UTM ya, ini juga di UTM, jangan sampai salah. Terus ini new field, ini nggak usah diisi sampai ke bawah, langsung di oke aja. Nah, ini kan udah ada layernya di sini. Teman-teman kalau misalkan mau digitasi, itu tinggal diklik aja, ini ada toggle editing. Kalau enggak kalian bisa klik kanan, terus di sini juga ada toggle editing, ini diklik aja. Terus misalkan mau edit, kalian editnya pakai ini, add polygon feature, ini diklik aja. Nah, kalau misalkan di titik ini kan belum muncul snappingnya gitu kan, kalian kalau ngepasin kan sulit kan. Nah, ini biar kalian digitasinya lebih mudah, kalian pakainya aktifin fitur snapping dulu. Cara aktifnya di sini, di project, terus di ini snapping option, diklik aja. Terus ini ada gambar magnet dinyalain, ini dinyalain aja semuanya nggak apa-apa. Udah, kalau udah disilang aja. Nah, nanti bakal ada kotak-kotak pink gini. Itu dia sesuai dengan center dari titiknya kayak gitu. Ini bisa di sorry. Ini didigitasi aja. Ini di bentar. Nah, gini aja. Ya, salah. Nah, gini terus diklik. Kalau udah digitasinya diklik kanan, ini langsung di oke aja, nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Digitasi terus sorry, ini yang bangunan ya, harusnya yang ini deng. Sorry kalau misalkan kalian kepencet gini bisa di backspace aja, terus ini didigitasi gini aja. Kalau misalkan udah diklik kanan di oke, kayak gini. Misal tak contohin satu dulu aja ya, mungkin ini tak tambahin satu bangunan.
misalkan gini, ini ada satu bangunan yang udah tak digit. Kalau udah di save aja, ini ada tombol save layer edit, lalu di yang toggle editingnya dimatiin kayak gitu. Nah ini teman-teman bisa digitasi sesuai dengan kode kalian masing-masing untuk bikin konturnya. Nah cara bikin konturnya kalau misalkan di QGIS ini kalian pakainya yang ini Thin Mesh Creation. Mungkin lebih lengkapnya bisa ketik mesh saja. Nah ini di paling bawah ada Thin Mesh Creation, pencet aja, terus ini pilih titik tinggi. Nah ini value on vertex nya kalian atur yang Z ya, atur yang Z, terus ini di klik plus, ini dia tipenya sebagai vertex atau vertex. Terus kalian juga bisa tambahin hasil digitasi kalian sebagai breakline. Nah contohnya gini, kalian pilih bangunan ID terus tambahin, nah ini dia tipenya kalian bikin di breakline kayak gitu. Terus ini koordinat sistemnya juga jangan lupa kalian pilih yang GS84 UTM zone 49S. Nah terus kalau udah di run aja, nah nanti jadinya kayak ini teman-teman. Nah misalkan teman-teman nanti mau ngerubah warnanya, itu juga bisa di properties, terus di simbologi ini di rubah aja ke spektral ini contohnya. Nah ini kan dia udah ngerubah kan. Kalau aku lebih enak gini biar lebih terlihat aja sih. Nah terus biar lebih terlihat ini ditaruh di bawah aja, nggak apa-apa, nanti biar titik-titiknya pada kelihatan. Nah kalau udah kita bisa edit apa namanya ke T-nya ini, mesh-nya ini. Mesh-nya bisa kalian edit buat nyesuaiin. Kalau misalkan ini kan masih ada yang apa namanya merah-merah gini kan, merahnya belum smooth. Terus nanti di segitiganya juga bakal kelihatan. Nah, ini kalian edit atau copy aja biar nanti hasilnya nggak hilang gitu. Ini tak simpan di sini. Nice edit. Nah ini terus ini tak namain juga nice edit. Udah. Nah ini kan nanti ada segitiga-segitiganya gini kan. Nah ini kalian bisa lihat di sini masih ada yang belum ketembak di sini. Harusnya di sini ada tembakan poinnya, tapi karena di sini belum ada, ini bisa teman-teman edit aja. Nah cara editnya itu kalian bisa pakai ini, antara yang ini digitize mesh element sama force by selected geometry. Nah untuk nambahin breakline manual kalian bisa pakai yang ini. Nah ini kan tadi belum ada garisnya ya. Nah itu teman-teman bisa tambahin, caranya kayak gini. Ini di titik poinnya kalian klik aja, terus klik lagi di poin bawahnya, klik lagi, sesuaiin sama garisnya ini aja. Kalau udah diklik kanan, nah dia otomatis nanti bakal bikin garis sendiri, menginterpolasi sendiri gitu. Terus ini juga belum ada kan, ini kalian bisa edit aja. Nah dia nanti bakal menginterpolasi gitu, contohnya ini. Ini nggak bisa ya. Nah kayak gini. Nah ini kalian bikin supaya sebisa mungkin itu warna gradasinya bisa teratur gitu loh. Jadi nanti garis kontur kalian nggak yang bentuknya jadi aneh kayak gitu, nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya kayak gitu. Kalau udah di save aja, terus di stop edit kalau misalkan udah. Nah tadi kan hasil editnya kayak gini, nanti teman-teman bisa juga edit di titik-titik yang lain supaya dia nanti hasilnya bisa jadi lumayan rapi gitulah. Nah kalau misalkan kalian udah selesai edit mesh-nya, nah teman-teman hati-hati juga pas edit mesh, nanti jangan terlalu apa namanya frontal gitu ya. Nanti takutnya kalau misalkan kalian terlalu berlebihan untuk edit mesh-nya, nanti hasil mesh-nya di sini nggak bakalan muncul.
nanti hasil meshnya bakalan hilang kayak gitu. Nah, mungkin perhatian itu aja. Terus kalau misalkan kalian udah berhasil edit mesh, buat cara ngedapetin konturnya, kalian pakainya tools yang ini, yang di mesh terus export kontur. Klik aja. Terus ini pilih yang hasil edit kita, yang mesh edit. Terus ini pilih current active dataset yang ini. Yang perlu diatur sebenarnya ini 1, 2. Terus ini interval konturnya, karena peta kalian kan skalanya 1:250, jadi intervalnya itu 0,125 meter atau 12,5 cm. Terus minimum kontur level ini kan ada minimumnya 136,7. Nah, ini kalian bisa bikin 136 aja, yang 1 meter di bawahnya. Terus maksimumnya ini kan 144,097. Nah, itu bisa kalian atur di atasnya, jadi di 145 gitu. 145. Terus output koordinat sistemnya kalian jangan lupa pilih yang tadi WGS84. Kalau udah, nah ini yang polygon dimatiin aja, kalian pakainya yang export contour line aja. Kalau udah di run, nah nanti bakal muncul garis-garis kontur yang kayak gini. Nah, kalau misalkan ada garis kontur yang nabrak di bangunan gini, mungkin teman-teman bisa cara editnya dengan tinggi bangunannya ini disamain dulu, disamain semua titiknya. Jadi ketinggian bangunan itu biar tidak ada garis kontur yang nabrak, itu kalian bisa ketinggian bangunannya di semua titik itu disamain dulu sebelum dimasukin ke dalam software QGIS-nya kayak gitu. Nah, ini kan garis konturnya masih patah-patah gini ya. Biar dia lebih halus, kalian bisa lakuin ini smoothing. Nah, smoothing. Terus yang lain iterasinya kalian pakai yang default aja. Terus ini jangan lupa di save. Ini kan hasil akhir yang mau kita gunain ya. Jadi jangan lupa di save garis kontur. Nah, terus di run. Oke, ini kan udah ada. Bentar. Oh, masih patah-patah ya. Kayak ada yang salah. Misalkan gini, ini iterasinya tak bikin 10. Nah, udah. Jadi iterasinya semakin banyak, nanti garis konturnya bakal lebih smooth ya. Tapi hati-hati, jangan, ini masih ada yang nabrak-nabrak, kan harusnya ada yang nggak ada yang nabrak kan. Kalian bisa atur sendiri sesuai dengan area kalian kayak gitu. Ini di sini di bawah aman sih. Kalau misalkan ini ada yang masih nabrak, kalian bisa sesuaiin aja sendiri. Bisa diatur di iterasinya tadi supaya dia itu nggak nabrak kayak gitu. Nah, terus mungkin sampai ketemu garis kontur gini sih. Nanti kalau misalkan kalian mau munculin apa namanya garis konturnya, kalian bisa atur di sini aja, di properties, terus di label kalian pakai single label. Lupa di value. Nah, kalian ini kan bisa udah muncul apa namanya label konturnya kan, udah ada label konturnya masing-masing gitu. Mungkin dari garis kontur udah sampai sini sih. Ini masih ada beberapa garis kontur yang nabrak bangunan. Ini karena ketinggian di masing-masing pojok-pojok bangunan ini masih belum sama. Nah, ini kan udah lumayan mendingan kan, nggak terlalu ada yang nabrak gitu. Terus ini di samping-samping jalan ini juga udah lumayan rapi ini. Oke, mungkin ini dulu terkait penggambaran garis kontur sampai ketemu garis konturnya. Lalu selanjutnya kalau misalkan mau bikin layout, nah mau bikin layoutnya gimana?
teman-teman jangan lupa save dulu biar nanti nggak hilang. Untuk bikin layout, teman-teman bisa di sini diklik di project, terus new print layout, ini new print layout, terus teman-teman bisa kasih layout aja. Nah, pertama-tama kalian ngatur kertasnya dulu. Nah, ini satuannya itu, bentar, satuannya ini milimeter ya. Nah, satuannya ini milimeter. Kalau di Chromecode itu setauku 109 kali 79 atau berapa gitu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kalau misalkan 109 cm berarti kan dia 1090 mili sama 790 mili. Nah, kayak gini. Nah, nanti ukurannya bakal kira-kira segede ini. Terus teman-teman bisa tambahin dulu petanya di ini add map, di drag aja ini. Nah, ini nanti bakal muncul peta teman-teman di sini. Nah, kalau misalkan nanti ada yang nggak muncul, bisa teman-teman cek dulu di ini di project CRS-nya. Siapa tahu dia masih belum sesuai sama CRS yang di peta tadi. Terus ini skalanya kita bikin 250. Nah, kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa atur sendiri ya nanti untuk penempatan lokasinya. Kalian aturnya bisa di sini di position and size. Ini XY. Untuk X ini dia jarak dari pojok kiri atas ke kanan. Kalau untuk Y ini jarak dari pojok kanan atas ke bawah. Terus untuk width sama height ini ukuran kertasnya. Ini teman-teman juga bisa atur sih sebenarnya. Misalkan mau dari tengah atau mau dari kiri atas atau mau dari kiri tengah kayak gitu. Nah, teman-teman bisa atur juga di sini reference point-nya. Terus ini frame-nya diaktifin. Thickness-nya biasanya satu aja. Nah, terus terkait grid, gimana sih caranya nambahin grid? Nah, teman-teman bisa di sini di grid, terus tambahin, diklik, dimodify. Kan itu ukuran kalian kan 5 cm ya. 5 cm kalau dikali 250 berarti 12,5 cm. 12,5 meter. Ini kalian bikin 12,5. Nah, gini. Gridnya kira-kira segini. Nah, ini teman-teman bisa juga sesuaiin petanya di tengahnya supaya bisa pas di tengah gitu. Nah, kira-kira segini lah. Nah, segini. Terus teman-teman juga bisa munculin koordinatnya. Caranya di sini di grid, dimodify, terus di bawah ini ada draw koordinat, diaktifin aja. Terus ini desimal, koordinat precise-nya kalian bikin satu aja, kan dia cuma satu angka di belakang koma aja kan, kelipatan 12,5 cm. Nah, untuk fontnya bisa agak digedein, misalkan 20 atau 25. Nah, 25 oke sih. Terus fontnya bisa disesuaikan aja. Nah, ini kan masih apa ya namanya ya, bentuknya masih belum tertata kan. Nah, teman-teman ini juga bisa ini sesuaiin distance-nya biar dia nanti agak menjauh gitu dari petanya, nggak terlalu nempel ke garisnya. Nah, ini tak bikin 5 aja. Terus ini yang atas ini kan masih posisinya masih horizontal semua kan. Nah, ini bisa teman-teman ubah juga di sini di left. Ini yang bagian kiri, ini bisa dibikin, ini kan horizontal, dibikin ini aja vertical ascending. Terus yang kanan juga dibikin vertical ascending. Nah, ini masih belum kelihatan rapi ya, teman-teman bisa rapiin aja, bebas sih sebenarnya ngatur-ngaturnya. Ini disesuaikan dengan hasil kalian. 20
sorry 25. Misalkan ini 10, disesuaikan saja. Nah segini sih, segini udah lumayan oke. Ini tak kecilin aja jaraknya, yang ini kegedean. Nah segini oke. Kurang lebih petanya nanti bakal kayak gini. Terus teman-teman bisa edit aja, nanti bisa pakai yang ini, add rectangle, nanti diedit bikin frame luarnya. Nah terus stylenya kalian fillnya ini dibikin fill colornya dihilangin aja biar dia cuma ke gambar pinggirnya doang. Terus ini ada kayak urutan layernya, ini biar bisa diedit-edit kalian bisa taruh rectangle-nya di bawah, jadi nanti petanya tetap bisa diklik. Nah, misalkan rectangle-nya di atas, nanti yang keklik malah kotaknya gitu. Ini rectangle-nya di sini, style, terus sampingnya ini kurang itu ya. Nah segini ini, terus ini samping-sampingnya bisa ditambahin kotak-kotak juga, contohnya kayak gini. Nah ini terus diatur kotaknya tuh, ya. Terus ini juga bisa ditambahin teks juga, tambahin teks. Ini misalkan judulnya peta topografi. Nah ini. Terus ini kalian bisa juga atur di sini. Ini ada font, ada alignmentnya. Ini ukurannya dikecilin aja, terus fontnya digedein. Misalkan mau bikin Arial, ukurannya 50 def. Nah ini diatur segini. Terus nih misalkan mau nambahin legenda, itu di sini ada gambar add legend, ini diklik aja terus di oke. Nah ini dia udah nambah legenda sendiri. Ini juga teman-teman bisa diatur-atur di sini ya. Kalau misalkan mau ada yang mau dihapus atau ada yang mau dikurangin, ini auto update-nya dimatiin dulu. Habis itu ini dihapus-hapus, ini bisa. Ini kan tadi yang tak pakai yang ini aja ya. Jadi ini tak hapus. Ini juga tak hapus. Nah, yang lebih kayak gini. Terus ini juga bisa ditambahin judulnya di sini, legenda. Nah, bisa juga teman-teman atur-atur di sini, bisa di-explore aja, bebas, nggak ada aturan terkait itu. Terus arah utara. Nah, arah utara bisa pakai yang ini, add north arrow, diklik aja. Nah terus di sini ada banyak pilihan, teman-teman bisa pilih row. Di sini kan ada row. Nah ini teman-teman bisa pilih aja yang mana sesuai preferensi masing-masing, dikecilin, orangnya dikecilin juga. Nah begini. Terus teman-teman juga nanti jangan lupa tambahin ini scale bar. Ini skalanya sebenarnya ada dua tipe. Dia itu tipenya kayak bar gini atau dia garis tipenya. Nah itu teman-teman bisa atur di sini di style. Nah ini kalian mau yang box atau kalian mau yang numerik atau yang angka. Oh ini tadi kayaknya petanya, nah petanya berubah skala. Nah ini 250. Nah ini kan dia udah
dalam bentuk numerik ya. Nah, teman-teman juga bisa dalam bentuk kotak ini. Nah, ini menurut saranku dikasih dua-duanya aja, dikasih yang box sama dikasih yang numerik kayak gitu. Mungkin udah ini terkait penggambaran dan juga layouting. Nanti untuk yang lainnya bisa teman-teman tata dan sesuaiin sendiri dari peta masing-masing kayak gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman. Mungkin tambahan juga untuk save-nya nanti tinggal di sini aja, di layout terus export. Nah, ekspornya